yang hadir di acara ini, wabil khusus keluarga saya anggap ini adalah keluarga saya sendiri, yaitu Bang Ipul, Mbak Santi, dan juga baik yang duduk di atas maupun yang duduk di bawah, yang sedang ahli hisab maupun yang tidak ahli hisab. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini mendapat barokah dan diterima segala apa yang diniatkan, khususnya untuk orang tua kita, untuk guru kita. Kalau saya nyambutnya sih guru seperti itu, yaitu almarhum Bapak Suhabi. Bapak-bapak, ibu, biasanya kalau kita takziah yang disampaikan tidak lebih dari bab kematian. Namun ada juga kalau kita datangin acara haul guru-guru kita, yang disampaikan kadang-kadang bukan kematian, tapi cerita riwayat kebaikan-kebaikan para ulama-ulama yang kita hauli, begitu Pak? Ya. Nah, beberapa akhir ini ketika kemarin saya sholat maghrib, saya ketika sudah qomat, saya diambilin oleh Pak Haji Mahmud. Saya diketuk pundak saya. Ustaz, udah dengar belum? Tapi diam-diaman aja. Kenapa, Pak? Bang Nabi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya itu sholat itu antara gemeter, antara percaya, antara gimana gitu, perasaan campur aduk jadi satu. Kenapa demikian, Bapak sekalian? Mungkin di antara yang hadir saat ini banyak memandang sudut pandang bermacam-macam tentang Bang Nabi. Sampai namanya saja banyak yang belum tahu. Ada yang namanya kemarin Hanafi, ada yang namanya Suhepi, ada macam-macam lah kemarin namanya. Ternyata saya sendiri juga baru tahu namanya itu Suhabi gitu. Saya tidak tahu dulu apakah pernah di penjara disebut Bang Nabi, saya juga tidak paham. Tapi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak sedikit bagaimana menceritakan orang yang sudah meninggal jadi ilmu. Bukan dilihat dari apakah dia orang yang berilmu atau tidak. Karena ada seorang ulama yang namanya Al-Imam Abu Ahmad Hambali. Beliau mendapatkan ilmu tentang istighfar bukan dari beliau memahami kitab. Beliau kan ulama akbar, termasuk ulama 4 mazhab yang tersebar, yang dikagumi oleh ulama yang ada waktu itu. Tapi beliau bisa menemukan ilmu tentang istighfar itu justru dari seorang tukang roti, yang selama ini dia bolak-balik kitab, beliau nggak paham. Paham maksudnya, paham dalam amaliyah. Ternyata setelah beliau ini ketemu tentang roti, itu pun dia berjalan berhari-hari dari Baghdad ke Basrah. Itu beliau diketemukan hanya seorang tukang roti. Baru beliau terbuka ilmu tentang istighfar. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita semuanya memandang Bang Nabi, oh Bang Nabi orangnya kecil. Semuanya pasti paham, Bang Nabi orangnya kecil. Bahkan Bang Nabi disebut bocil. Kalau orang-orang kan pasti menyebut Bang Nabi bocil, bocah cilik. Yang hebatnya di sini, Bang Nabi apakah marah atau tersinggung? Enggak, beliau. Lah, nilai-nilai kebaikan inilah yang mudah-mudahan kita berkisah tentang orang yang sudah meninggal, barangkali menjadi ilmu untuk kita, dan kita berkaca kepada orang yang sudah meninggal ini jadi ilmu. Jadi kita bercermin, oh ternyata Bang Nabi selama ini tidak apa istilahnya sesuai yang apa kita bayangkan. Beliau suka ceplas-ceplos, beliau suka bercanda. Nah, saya dalam hal ini karena saya termasuk orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan Bang Nabi, dan disitulah saya dapat ilmu dari almarhum Bang Nabi. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini melihat orang dari sisi dohirnya saja. Kadang-kadang kita melihat dari sisi penampilannya saja. Tapi ternyata kalau kita mau menelusuri seseorang, ternyata orang itu bawa ilmu untuk kita. Contohnya yang saya akan ceritakan sini adalah
almarhum Bang Napi. Bang Napi ini harusnya kan bukan Bang, bener nggak? Disebut Bang itu kalau usia berapa? Muda. Nah sampai cucunya, waktu cucunya ngaji di tempat saya, gimana Bang Napi ada di rumah? Bang Napi siapa Pak? Kakek Napi ada nggak gitu kan? Kakek Sapi apa? Ya kakek kamu yang nyoanya sama ayah. Oh Bang Napi. Sampai cucunya aja manggil kakeknya, dia manggil Bang Napi kalau di luar gitu. Nggak tahu kalau di rumah sini. Jadinya bapak-bapak sekalian, ini luar biasa. Kalau saya sih nyebutnya beliau, di samping beliau sebagai membantu kami keluarga, beliau juga sebagai guru kehidupan saya. Kenapa seperti itu? Yang pertama, Bang Napi ini, almarhum Bang Napi ini, yang pertama orang yang punya komitmen dan tanggung jawab yang hebat. Walaupun sosoknya dia kecil, walaupun mungkin dari pendidikan mungkin kalau boleh bilang dia nggak lulus SD, dia nggak punya ijazah SD, nggak bergelar titel, tapi kalau diajak bicara tentang tanggung jawab dan komitmen, mungkin kita kalah dengan beliau. Mungkin kita kalah dengan Bang Napi. Contohnya seperti ini. Ketika yang saya hadapi dengan beliau ini, yang saya setiap macet, beliau cerita saya dengerin. Setiap ini saya dengerin. Walaupun kadang-kadang saya ini juga diomelin sama beliau. Dimarahin sama beliau. Ya apa yang namanya murid, ya harus siap dimarahin oleh guru. Guru dalam hal ini bukan guru masalah bab kita, tapi guru tentang kehidupan, bagaimana mengaplikasikan ilmu dalam kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa dia orang yang tanggung jawab? Coba bayangkan seusia 70 tahun, beliau ini terakhir berhenti kerja kemarin tanggal 10 Mei tahun 2022. Kalau saya tanya, kenapa Bang Napi masih kerja? Karena saya masih punya istri. Kenapa seperti itu? Nyak, kalau Nyak ini senangnya nggak senang kalau nerima uang dari anak-anaknya. Tapi dia senang kalau saya yang ngasih uang dari hasil saya ini, Ustaz. Untuk tanggung jawabnya beliau pada keluarga. Ini dari sosok Bang Napi. Dan itu dipegang prinsipnya. Beliau nggak mau nyusahin anaknya. Yang pertama. Dan dua, dia bertanggung jawab kepada pekerjaannya sendiri. Bang Napi selama ikut saya hampir 5 tahun lebih, boleh jadi belum pernah, kalau boleh dibilang belum pernah dia terlambat datang. Komitmen bertanggung jawab terhadap waktu luar biasa. Kadang-kadang jam 6 sudah datang, kadang-kadang setengah 7 paling lambat. Beliau sudah ngelap-ngelap mobil, sudah istilahnya sudah ngerapiin, sudah siap-siap. Nah ini yang mungkin kita bisa ngambil pelajaran bagaimana seorang almarhum Bang Napi punya komitmen dan tanggung jawab. Bahkan di urusan uang, kadang-kadang ada kembalian memperbaiki mobil apa-apa, ada kelebihan 1.500 dikembalikan lagi ke saya. Itulah komitmen dalam membawa kejujuran. Jadi Bang Napi ini luar biasa. Kenapa? Karena beliau komitmen dalam menjaga kejujuran. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, Bang Napi ini komitmen dalam memegang prinsip. Komitmen dalam memegang prinsip. Prinsip yang pertama, prinsip dalam menjaga ibadah. Saya pernah ada sidang di pengadilan Jakarta Timur. Kan saya bolak-balik. Waktu itu menjelang maghrib. Kurang 15 menit lah gitu. Saya ngomong, Bang Napi, udah nanti kita sholat di jalan. Enggak, Ustaz. Memang kita tahu itu jalan nanti macet, kita nggak bisa sholat. Terus gimana Bang? Udah, mobilnya biarin di situ, kita sholat dulu. Komitmen dalam menjaga ibadahnya. Ini yang kadang-kadang kita yang punya ilmu malah kalah. Yang ngerti hadisnya kalah. Beliau mungkin hanya mendengar dari ustadz, jadi mendengar dari guru, dia dengarkan, itu yang dia pegang. Ini yang komitmen menjaga, kuatnya menjaga prinsip seperti itu. Beliau juga punya prinsip menjaga seandainya apapun itu kebenaran, dia akan kuat itu. Walaupun badannya kecil, siapa mau yang badannya besar, gede, akan dia lawan itu. Contoh seperti ini. Beliau mau pernah bertengkar sama jenderal.
Ada yang percaya nggak? Jenderal bintang 2 lagi. Campur. Langsung ya. Campur ya. Makanya kemarin Bang Nabi aslinya mana sih? Aslinya Cibinong, bukan, Duren 3, pada nggak percaya kan? Dia cerita sama saya, Rat, mohon maaf ya, kemarin gua mau berantem gitu kan. Berantem namanya itu di Gang Kalimanya itu loh Pak. Di Gang Kalimanya itu kan belokan. Ada mobil, ada bintangnya di situ. Ada bintangnya, Bang Nabi sudah minggir ke pojok. Yang bawa mobil sedan, sopirnya gebrak-gebrak Bang Nabi. Dia nggak mau ngalah, sudah ngambil tengah, dia nggak mau ngalah. Bang Nabi tetap tanam. Weh, si anunya bentak-bentak Bang Nabi. Mau gue siapa kayak yang lu bawa, gue gak lawan. Gue akan mau, gue akan lawan lo. Gitu-gituin Bang Nabi. Coba lihat. Dia tahu mobilnya kan ada platnya bintang 2 di situ. Ya. Tapi Bang Nabi hebatnya, walaupun dia kecil, ya, walaupun seandainya berantem beneran dibakar kalah, tapi coba cara beliau memegang prinsip kebenaran, siapapun dia akan lawan. Termasuk Jenderal bintang 2 dari TNI ini, beliau lawan itu. Jadi ya, kalaupun siapapun, seandainya dia jenderal orang sini, gua akan lawan tuh, siapapun orang, yang penting gua benar. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, Bang Nabi ini orangnya kuat menjaga prinsip, seandainya itu benar, dia akan pegang itu benar. Selama ini kalau kita, kadang-kadang kita kan sering berbeda. Yang kita hadepin, kalau yang ini kita lain. Kalau yang ini lain lagi. Sampai suatu ketika Bang Nabi ini saya pancing. Saya pancing apa? Bang, ini Bang, saya ada temen nih. Dia ada proyek nih Bang. Tapi ini baca ini Bang, nyokok Bang. Bang Nabi saya kasih komisi 10 juta, berani nggak? Wah enggak. Kenapa Bang 10 juta Bang? Bisa beli minyak nanti apalah apa? Enggak, Tat. Kenapa seperti itu? Kakak, gua lebih baik uang dari Ustadz ya, seberapa pendapatnya. Yang penting itu halal buat keluarga saya. Itu prinsip yang hebat yang dipegang oleh seorang Bang Nabi. Yang ketiga Bapak sekalian, ada hal yang bisa ambil ilmunya dalam hal ini. Bang Nabi itu punya 2 S. Apa itu 2 S? Dia simple dan orangnya simple dan supel. Apa tadi? Beliau simple dan supel. Apa itu simple? Beliau di dalam menjalani kehidupan ini, menafkahi keluarganya, sampai punya anak-anak, punya cucu, beliau prinsipnya yang penting nyari rezekinya halal. Beliau nggak punya rumus, nggak pernah ikut seminar, nggak pernah punya ijazah ABC sampai bosan, nggak. Beliau sedang lulus SD aja nggak. Tapi beliau punya prinsip, orangnya simple cara berpikirnya. Beliau kalau diajak ngobrol, udahlah gini aja, udahlah nggak mau, udah kita simple aja hidupnya. Sedangkan kita, kadang-kadang kita sudah punya ilmu, kadang-kadang S1, S2, itu macam-macam berpikirnya. Tapi beliau simple, alhamdulillah, dengan kesimpulan